Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal islama bada'a ghariba wa sa'udu ghariba kama bada'a. Sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana pertama kali muncul. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemuda-pemudi yang cinta kebenaran, yang cinta keadilan, yang cinta gotong royong, yang cinta musyawarah, yang cinta Pancasila, cinta NKRI, cinta UUD 1945, yang suka silih asa, silih asi, silih asu, yang tidak suka saling gasak, saling gesek, dan saling gosok, yang saya hormati. Jangan kaget kalau saat ini banyak orang-orang edan. Jangan kaget kalau saat ini banyak oknum ustadz, ustadz edan. Jangan kaget kalau saat ini banyak oknum habib yang edan. Ngaku manusia, tapi kelakuannya kayak binatang. Ngaku ustadz, tapi kelakuannya kayak setan. Ngaku habib, tapi kelakuannya kayak setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, selalu membikin provokasi, kebohongan-kebohongan, kebencian-kebencian, fitnah yang keji, cinta kekejian dan kemungkaran dibisikkan ke dalam dada manusia. Jangan ada. Karena saat ini kita sudah masuk kepada zaman edan, zaman akhir zaman. Welcome to zaman edan. Zaman ini zamannya zaman edan. Kelakuan manusia binatang. Wujud iman kelakuan kayak setan. Menipu Allah dan orang yang beriman. Zaman ini zamannya zaman edan. Kelakuan manusia binatang. Wujud iman kelakuan kayak setan. Menipu Allah dan orang yang beriman. Ya itu. Lumayan lah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a." Sesungguhnya Islam muncul pertama kali dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana pertama kali muncul. Jadi kalau kita gambarkan
Sebelum Islam muncul itu dikenal sebagai zaman jahiliyah yang berperilaku hukum binatang. Ketika Islam muncul, maka terciptalah kehidupan berperi kemanusiaan. Dan di akhir zaman akan kembali balik lagi. Islam akan menjadi asing dan kehidupan manusia akan kembali menjadi binatang. Hukum jahiliyah, hukum binatang, hukum makan untuk hidup dan hidup untuk makan. Saat ini kita sudah masuk kepada zaman di mana Islam akan kembali menjadi asing di dunia ini. Jangan aneh. Jangan aneh. Kalau banyak orang-orang yang beriman, tetapi mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah berfirman, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Jangan aneh. Ini zaman edan. Juga banyak ustadz-ustadz yang ngaku ustadz, ngaku beriman kepada Allah, tetapi mereka bukan ustadz-ustadz yang beriman kepada Allah. Banyak juga sekarang orang-orang yang mengaku habib, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka bukan habib-habib yang beriman kepada Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadarinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Banyak orang-orang yang jidatnya hitam, janggutnya panjang, kelakuan kayak setan. Banyak sekarang orang-orang yang bersorban kayak Nabi, kayak Sunnah. Ilmunya sangat disayangkan. Kelakuannya kayak syekh. Banyak sekarang orang-orang yang mengaku habib, tetapi kelakuannya jauh dari tuntunan Al-Quran. Mereka hanya pantas jadi tontonan yang pantas untuk ditertawakan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu berada di dalam kerugian, di dalam ketidakberuntungan. Illa kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman, wa tawassaw bil haqq, beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan selalu menasehati di dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan selalu menasehati di dalam kesabaran. Jadi orang yang akan beruntung itu ada beberapa poin. Yang pertama harus ngaku beriman dulu. Al-Islamu khamsyatun syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi dan bersahadat di hadapan Allah dan Muhammad, dan mengaku Allah adalah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat.
Salatnya harus bisa mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa iyatu zakat, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, melaksanakan saum di bulan Ramadan. Wa hijjil baiti man istata'a sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Islam, sudah Islam masuk kepada iman. Al-imanu antu minal billah wa malaikat wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadar Allah. Setelah itu, maka berkewajiban untuk melakukan amal soleh. Setelah itu, melakukan saling nasihat-menasihati di dalam kebaikan. Setelah itu, saling nasihat-menasihati di dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat tadi tidak disebutkan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang berjenggot panjang. Tidak ada disebutkan orang yang berjidat hitam. Tidak ada disebutkan ustad-ustad akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak disebutkan habib-habib akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman bahwa orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang mewarisi surga adalah orang-orang yang mutmainnah, yang membawa ketenangan bagi dirinya, istrinya, anaknya, masyarakatnya, keluarga, bangsa dan negaranya, bahkan agamanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu menghadap Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Itu yang akan mendapat surganya Allah. Itu yang akan mendapat ridhonya Allah. Gak ada ustadz akan mewarisi surga, siapa yang bilang? Habib akan mewarisi surga, siapa yang bilang? Yang berjenggot panjang akan mewarisi surga, siapa yang bilang? Yang jidatnya hitam akan masuk surga, siapa yang bilang? Yang akan mewarisi surga itu adalah yang mutmainnah, mempunyai jiwa yang tenang. Dalam surat Al-Asr diterangkan adalah orang-orang yang beriman. Sesudah beriman itu adalah orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu yang beriman. Setelah itu gemar melakukan kebaikan, amal soleh. Setelah melakukan amal soleh, watawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, lalu watawassaw bis, saling nasihat dalam kesabaran. Itu yang diajarkan Islam. Bukan membunuh diri, ngaco itu. Bukan jihad, perang, ngaco. Zaman lagi damai dilempar dari perang, ya perang maunya. Ini kelakuan ustad-ustad gemblung ini kayak gini. Zaman lagi damai, negara lagi damai, dilempar dari perang, ya pengennya perang, pengennya bunuh diri. Makanya Bapak Ibu jangan aneh. Ini zaman sudah zaman edan, orang-orang edan banyak bermunculan. Manusia edan kelakuan binatang, ustadz edan kelakuan setan, habib edan kelakuan setan. Hanya sedikit yang kelakuannya benar-benar rahmatan lil alamin. Mereka itu berpikiran hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Itu binatang. Seharusnya orang-orang yang beriman itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.